Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para hujjaj, para haji dan hajjah, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali. Kenikmatan untuk fisik kita, kenikmatan untuk akal kita, dan kenikmatan untuk hati kita. Yang semua kenikmatan itu jika kita hitung-hitung maka mustahil kita bisa menghitung keseluruhannya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ibrahim, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah berikan kepada kamu, la tuhsuha, kamu tidak bisa menghitung semua cakupan kenikmatan itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan kita untuk mensyukuri. Nah, gitu ya. Sehingga mudah-mudahan kita ini termasuk hamba yang pandai mensyukuri kenikmatan-kenikmatan itu, karena sesungguhnya tidak ada cara terbaik untuk merawat kenikmatan itu kecuali dengan kesyukuran. Para haji dan hajjah, saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah. Saya sangat bahagia sekali malam hari ini diminta untuk berbagi ilmu, berdiskusi dengan saudara-saudaraku sekalian terkait dengan tema yang sudah ditentukan, yaitu menjadi insan robbani, gitu ya, menjadi insan robbani. Dan insya Allah saya akan menyampaikan sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya. Dan saya berharap sebenarnya nanti kita lebih banyak waktu untuk berdiskusi, mempertajam materi yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Saudara sekalian, muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah. Menjadi insan robbani, ya, maka sebenarnya ada dua kata yang menarik. Yang pertama kata insan, yang kedua kata robbani. Kata insan itu kalau di dalam Quran, ya, kata insan itu kalau di dalam Quran menceritakan tentang fitrah aslinya manusia. Makanya insan itu artinya manusia. Jadi kata insan dalam Al-Quran itu berbicara tentang watak asli manusia. Tentang watak asli manusia. Makanya Allah itu ketika menyebut manusia dengan kata insan, itu pasti yang ingin Allah tonjolkan adalah karakter aslinya. Contohnya, Allah berfirman, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dan manusia itu adalah makhluk yang paling banyak mendebat. Jadi apa saja didebat. Jadi itu fitrahnya manusia itu. Aslinya manusia itu begitu. Dapat sedikit dia
mendebat loh, kok saya cuma dapat segini, gitu. Bahkan dapat banyak pun juga mendebat. Jadi apa saja didebat, bahkan dalam level tertentu manusia itu bahkan mendebat Tuhannya, gitu loh. Ya, karena apa? Karena watak aslinya adalah mendebat tadi itu. Maka al-insanu aktsara syai'in jadalah. Kemudian Allah juga menyebutkan watak karakter asli manusia itu adalah lemah. Wa kana al-insanu dha'ifa. Manusia itu makhluk yang lemah. Kan itu, karena dia itu lemah, maka dia biasa mencari sandaran. Kan itu ya, jadi karakter lemah itu pasti secara fitrah butuh sandaran. Dan biasanya manusia itu bersandar kepada yang baik kepadanya. Nah, gitu, sehingga kalau dia merasa ada direkturnya ataupun atasannya atau siapapun orang itu baik kepadanya, maka dia akan menyadarkan dirinya kepada orang itu. Sehingga Allah close tuh, Allah tutup di dalam Quran surat Al-Alaq, Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan perhatikan bahwa tidak ada yang lebih baik kepadamu dari semua makhluk kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar manusia yang lemah yang butuh sandaran itu bersandarnya hanya kepada Allah. Dan juga Al-Quran berbicara tentang al-insan, tentang karakter asli dari insan itu apa? Quran surat Al-Ma'arij contohnya, Allah berfirman, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Manusia itu makhluk yang paling banyak ngeluh. Kalau dia dapat keburukan, maka dia berkeluh kesah. Nah, wa idza massahul khairu manu'a, tapi kalau dapat kebaikan dia lupa diri, ingkar. Nah, itu sehingga insan itu ya, sehingga insan ini harus ditarbiyah. Insan ini harus dididik. Insan ini harus dinaikkan derajatnya. Ya, sehingga nanti yang pertama kali insan ini dididik sehingga dia menjadi insan yang muslim. Dididik lagi sehingga dia menjadi insan yang mukmin, dididik lagi sehingga dia menjadi insan yang muhsin. Nah, jadi kata insan itu begitu dalam Al-Quran. Nah, yang kedua kata Robbani. Nah, kata Robbani, maka saya tak mendudukkan dulu secara etimologi ya, secara penggunaan kata itu di dalam Al-Quran, baru nanti kita akan membahas terus insan Robbani itu yang kayak mana. Gitu. Baik, jamaah para haji dan hajjah yang dimuliakan Allah. Kalau kata Robbani itu seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dalam Quran surat Ali Imran, maka ana libasyarin ayyutiyahullahu kitab wal hukma wan nubuwah summa yaqulu linnasi kunu ibadan li walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimun alkitab wa bima kuntum tadrusun. Lah kata Robbani itu ada di ayat ini. Ini ayat bicara tentang Nabi Muhammad. Allah berfirman, maka nali basyarin ayyutiyahullahu kitab wal hukma wan nubuwah. Tidak pantas kalau ada manusia yang kami berikan hukum kenabian, ya kami angkat jadi nabi. Jadi Allah berkata tentang Nabi Muhammad, tidak pantaslah kalau ada manusia yang kami jadikan sebagai nabi, lalu manusia itu berkata kepada umatnya, kunu ibadan li. Jadilah kalian hamba-hambaku. Tidak pantas. Ya, tapi walakin kunu rabbaniyin. Tapi jadilah kalian itu hamba-hamba Allah. Gitu. Jadi Rabbaniyin itu adalah hamba-hamba Allah. Bima kuntum tu'allimun alkitab, karena kalian itu telah mengajarkan kitab, wa bima kuntum tadrusun, dan disebabkan kalian itu mempelajari kitab tersebut. Jadi kata Rabbani ada di sini, secara bahasa artinya adalah Rabbani itu hamba-hamba Tuhan.
Gitu ya, Robbani itu hamba Allah. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan. Dari kata Robbani ini, maka sebenarnya kita bisa memahami ya, kata Robbani dalam Quran ini disandingkan dengan kata ibadan li. Jadi kalau jadi Nabi Muhammad itu, ya Nabi Muhammad itu nggak pantas ngomong di depan sahabat-sahabatnya gitu, di depan sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad itu mengatakan, jadilah kalian hamba-hambaku. Itu nggak Nabi Muhammad nggak akan mengatakan itu. Tapi Nabi Muhammad akan berkata kepada sahabat-sahabatnya, jadilah kalian hamba-hamba Allah. Sehingga secara bahasa kata Robbani, ya kata Robbani itu adalah kebalikan ya dari kata apa? Jadi ada hamba-hamba Allah, ada hamba-hamba selain Allah. Gitu. Jadi kalau Robbani itu berarti dia adalah orang yang dituju, yang diharap, yang dirindu, yang dicinta, yang dipasrahkan semua urusan kepadanya, yang dijadikan tempat bersandar, itu adalah Allah. Gitu. Jadi dalam Quran, kata Robbani itu adalah lawan kata. Kalau Robbani itu hamba-hamba Allah, maka lawan katanya adalah hamba-hamba makhluk. Gitu. Makanya Nabi Muhammad nggak akan berkata kepada para sahabat, jadilah kalian budak-ku, jadilah kalian hamba-hambaku, tidak. Tapi Nabi Muhammad berkata, jadilah kalian hamba-hamba Allah. Sehingga apa? Efeknya begitu Nabi Muhammad meninggal dunia, para sahabat itu tetap mengajak orang untuk Robbani, ya, gitu. Untuk tetap menyembah Allah, walaupun sosok Nabi Muhammadnya sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena yang mereka jadikan sebagai tujuan dari hidup dan ibadah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Robbani itu secara bahasa kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Orang yang apa-apa dan untuk apa-apa dan karena apa-apa itu ditentukan oleh Allah. Ya, melakukan sesuatunya karena Allah, untuk Allah, bersama dengan Allah. Itu Robbani. Gitu ya. Bukan orang yang melakukan sesuatu karena nggak enak sama makhluk. Mau melakukan sesuatu tujuannya untuk cari pujian makhluk. Ya. Mau mengamalkan sesuatu tujuannya untuk dibersamai oleh makhluk. Nah, itu bukan Robbani. Robbani itu pusaran aktivitasnya adalah Rob, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita refleksikan, ya, kalau kita refleksikan dari ibadah haji yang kemarin para bapak-bapak dan ibu-ibu kerjakan di tahun 2018 ya, Masya Allah, Alhamdulillah, luar biasa. Allah karuniai kesempatan gitu, karena 2019 itu saya masih melaksanakan ibadah haji atas undangan dari Kerajaan Arab Saudi. Ada 19 orang pada tahun itu, dan di tahun 2020 yang kondisinya adalah pandemi seperti tahun kemarin. Maka satu kenikmatan tentunya itu yang harus kita syukuri. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Allah mudahkan untuk berangkat sebelum kondisi pandemi ini hadir. Nah, kaitannya dengan kata Robbani paling mudah dan paling simpel, supaya kita itu mudah untuk mengingat-ingat. Kalau kita refleksikan dari aktivitas rangkaian aktivitas kita saat berhaji, maka ya semua itulah mencerminkan
sisi-sisi robbaniyah. Itu. Jadi orang yang melakukan ibadah haji, ya robbani itu gimana? Robbani itu kayak orang melaksanakan ibadah haji itu loh. Nah, ya. Robbani itu ya begitu itu. Ya. Apa toh rangkaian ibadah haji itu? Nah, pertama kali kita datang, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan begitu datang itu kan tawaf kudum, ya kan? Ya, kita tawaf gitu. Karena kita datang. Baru kemudian kita mengerjakan umroh. Ya, gitu ya. Dan tawaf kita lakukan. Setidaknya ketika kita umroh, kemudian ketika kita ifadah tanggal 10 Dzulhijjah, dan yang ketiga wada ketika kita selesai. Nah, apakah jamaah sekalian mengambil nafar awal sehingga meninggalkan Mina, kemudian tawaf perpisahan dengan Ka'bah di tanggal 12, atau nafar tsani meninggalkan Mina di tanggal 13 Dzulhijjah, kemudian tawaf wada sebelum pulang ke tanah air. Jadi setidaknya minimal 3 kali itu. Walaupun kalau di sela-sela itu kita mau melaksanakan ibadah tawaf juga tidak ada masalah. Di hari-hari sebelum kita masuk hari-hari haji, mulai dari tanggal 9 intinya, kan gitu ya, mulai dari malam tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 12 atau 13 Dzulhijjah. Di luar itu kan kita biasa tuh melaksanakan umroh, badalik umroh dan seterusnya, sebagaimana kebiasaan jamaah haji dari Indonesia. Nah, robbani itu refleksinya adalah orang yang haji ketika dia tawaf mengelilingi Ka'bah. Gitu ya. Ketika dia tawaf mengelilingi Ka'bah. Sehingga ketika kita tawaf mengelilingi Ka'bah itu kan posisi Ka'bah ada di sebelah kiri kita. Kita berjalan mengelilingi Ka'bah itu sebanyak 7 kali. Ya, mulai dari Hajar Aswad sampai ketemu garis Hajar Aswad dihitung 1. Ya, kemudian muter lagi dihitung 2. Muter lagi dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad dihitung 3 sampai 7 kali. Maka kalau tawaf itu secara lahiriah kita mengelilingi Ka'bah dengan fisik kita, dengan tubuh kita, maka Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa rahasia tawaf dan hakikat tawaf itu adalah tawaful qalbi. Ya. Hakikat tawaf itu adalah tawafnya hati mengelilingi kebesaran Allah. Nah, tawafnya hati itu gimana? Hati itu berkeliling, kayak kita tawaf, kita itu berkeliling gitu. Jadi kemanapun kita berjalan, di sebelah kiri kita pasti Ka'bah. Pasti itu. Nah, di manapun kita berjalan selama keliling 7 kali itu pasti kita nemuin Ka'bah. Gitu loh. Kita putar kemana lagi? Kita ada di arah Makom Ibrahim. Di situ ya sebelah kiri kita ada Ka'bahnya. Kita ada di Hijr, sebelah kiri kita ada Ka'bahnya. Kita sebelum Rukun Yamani, sebelah kiri kita ada Ka'bahnya. Setelah Rukun Yamani sampai Hajar Aswad, sebelah kiri kita juga ada Ka'bahnya. Jadi dimanapun kita berada, tidak bisa lepas dari Ka'bah itu yang menjadi sentral tawaf kita. Maka tawafnya hati, nah, kalau kata Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, itu adalah menghadirkan rasa bahwa di mana-mana hati kita itu tawaf. Ya, mengelilingi Allah itu di mana-mana kita itu merasakan kehadiran Allah, penjagaan Allah, pengawasan Allah, rezekinya Allah, kebaikan Allah, itu kebesaran Allah. Nah, itu tawafnya hati kita. Nah, itu di rumah ya, maka hati kita tawaf. Ya, di rumah itu
ada hal-hal yang selalu mengingatkan kita kepada Allah di jalan. Maka tawafnya hati itu berarti di jalan hati kita menangkap sinyal-sinyal kebesaran dan kebaikan Allah kepada kita. Sampai tempat kerja, di kantor, atau kalau kerja di lapangan, maka kita mendapati perkara-perkara yang menyibukkan hati kita untuk memikirkan kebesaran dan kebaikan Allah kepada kita. Nah, gitu. Jadi sebagaimana tawaf fisik, ya, pusarannya adalah Ka'bah, maka tawafnya hati juga sama, dimanapun berada, selalu terpesona dengan kebesaran dan kebaikan Allah. Nah, kalau hati kita sudah kita latih begitu itu, kayak bisa begitu itu latihan. Kalau nggak latihan, ya susah. Yang latihan saja juga tidak mudah, tapi bisa kalau kita senantiasa melatih. Nah, gitu ya. Itu kalau kita hati kita sudah merasakan hadirnya Allah di mana saja kita berada, pengawasan Allah di mana saja kita berada, Allah melihat kita di mana saja kita berada, Allah membela kita di mana saja kita berada, Allah menjaga kita di mana saja kita berada, Allah baik pada kita di mana saja kita berada. Kalau rasa itu bisa kita hadirkan dalam hati kita, maka kita sudah mendapatkan hakikat dan intisari dari tawaf itu. Jadi hakikat dari tawaf adalah tawaful qalbi. Latihan supaya hati itu di mana-mana selalu mengingat dan terpesona dengan kebaikan dan kebesaran Allah. Robbani itu begitu. Ya, kayak orang tawaf. Pokoknya pusarannya adalah Allah. Pokoknya yang menjadi pusat adalah Allah. Nah, itu. Makanya kadang gitu, ketika orang itu tawaf kan mendapatkan pemandangan yang berbeda-beda. Saat melewati rukun Yamani contohnya, kita mendapati di depan kita ada orang model seperti ini. Nanti ketika kita melewati makom Ibrahim, maka sudah suasana yang berbeda. Kita melewati Hijr, suasananya juga sudah berbeda. Sebelum rukun Yamani yang di depan kita, yang kita hadapi, suasananya juga sudah berbeda. Nah, dalam keadaan suasana yang berbeda-beda itu, hati kita tetap sama, yaitu merasa dibersamai dan merasa dibaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hidup kita itu kan juga seperti 4 sisi Ka'bah itu. Ya, terus berbeda-beda yang kita hadapi. Kadang yang kita hadapi hari ini beda dengan yang kita hadapi kemarin, beda dengan yang kita hadapi sebelumnya. Masalah yang ada hari ini beda dengan masalah sebelum hari kemarin, beda dengan masalah minggu kemarin, minggu lusa, bulan kemarin, dan seterusnya. Maka dalam fluktuasi keadaan dan kondisi yang berbeda-beda itu, pastikan bahwa hati kita itu tetap fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu latihan. Dalam kondisi suka selalu ingat Allah. Dalam kondisi susah yang diingat juga Allah. Dalam kondisi sempit yang diingat Allah, dalam kondisi lapang yang dimintai tolong juga Allah. Nah, kalau kita sudah bisa menyetel hati kita seperti itu, maka ya begitu itulah orang-orang yang robbani. Yang pusaran aktivitas hatinya itu adalah Allah. Begitu itu. Jadi aktivitasnya kayak kita aktivitas haji itu. Jadi haji itu yang membentuk robbaniyah kita itu. Ya, supaya kita benar-benar menjadi hambanya Rob. Setelah tawaf apa? Biasanya kita sa'i.
dari Safa ke Marwah, ya kan? Dari Safa ke Marwah, kita dari Bukit Safa menghadap ke Ka'bah berdoa, ya. Setelah itu lari-lari kecil, lalu berjalan ke Marwah. Dari Marwah kita menghadap ke Ka'bah berdoa, setelah itu lari-lari kecil menuju ke Safa. Begitu terus sampai 7 kali. Nah, kata Abu Hamid Al-Ghazali bahwa kamu lari-lari dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa, itu rasakan bahwa kamu itu lari-lari di pelataran istananya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kamu merasa kamu ada di Bukit Safa, kamu meminta, ya, tapi kemudian kamu khawatir permintaan kamu itu apa? Ya, tidak diterima oleh Allah, maka kamu lari ke pintu yang satunya yaitu Marwah. Ya, kamu khawatir ya karena kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan di dalam kehidupan ini banyak nanti tidak diampuni oleh Allah. Kamu lari lagi ya ke Bukit Safa lagi, dan kurang lebih begitu itu, dengan penuh harap dan cemas, ya. Begitu ada di Safa, berharap Allah menerima kebaikan amal soleh kita. Tapi kita takut jangan-jangan ini nggak diterima. Ya udah, saya lari ke Marwah. Nah, di Marwah datang lari dengan penuh cinta dan kecemasan. Harap agar amal yang kita lakukan diterima, cemas, khawatir kalau ini nanti nggak diterima. Akhirnya menggerakkan kita untuk lari lagi ke Safa. Jadi lari dari Safa Marwah, Marwah Safa itu kita lari di pelataran singgasana Allah Subhanahu wa taala. Mengemis-ngemis kita di sana. Menghambakan diri kita di sana. Menghinakan diri kita di sana. Maka rasakan itu, ya. Rasakan saat kita lari-larian Safa Marwah, Marwah Safa itu sebenarnya, mohon maaf, ilustrasinya kayak orang yang lagi cemas, pengen sedang dalam kondisi darurat, ya, contohnya begitu, dan pengen minta tolong, ya, di sebuah rumah sakit gitu contohnya, dia masuk ke sini, ternyata harus melengkapi yang persyaratan apa, harus datang ke counter yang sebelumnya, dia lari lagi menuju ke sana dengan harapan di sana masalahnya bisa selesai. Ya, ternyata dari sana ada syarat yang belum dipenuhi lagi, dia harus masuk ke ruangan apa, dia kemudian lari menuju situ dengan penuh harap agar masalahnya bisa selesai. Nah, begitu itulah digambarkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali kondisi hati orang yang sedang lemah. Nah, jadi mau lari-lari kemanapun, sebenarnya lari dari takut kepada Allah menuju harap kepada Allah. Gitu. Di Marwah kita takut. Nanti nanti Allah Subhanahu wa taala murka pada kita karena kesalahan kita. Ya sudah. Kayaknya di Marwah ada harapan. Kita lari ke Marwah. Jadi begitu tuh loh. Itu Rabbani itu begitu. Ya. Nah, prakteknya dalam kehidupan sehari-hari juga sama. Begitu mau sholat, harap supaya sholat ini diterima oleh Allah. Mau sedekah, harap supaya sedekah ini diterima oleh Allah. Setelah sholat, khawatir kalau ada yang kurang dari apa yang kita lakukan. Allah tidak menerima sholat kita. Ya, khawatir ada riya muncul dari dalam hati kita, sehingga sedekah kita itu sia-sia dan seterusnya. Nah, selama dalam hati kita ada rasa takut dan harap kepada Allah, maka kita ini adalah Rabbani, maka hati kita itu sedang melakukan sa'i dari Safa ke Marwah, dari takut ke harap, dari harap ke takut, dari takut ke harap, dari harap ke takut, kurang lebih seperti itu. Jadi begitu itu Rabbani itu begitu itu. Ya, dan juga sama seperti aktivitas kita pada Yaumul Hajjil Akbar, pada hari haji terbesar, yaitu pada hari Arafah.
Ya, malam tanggal 9 kita sudah menuju ke Arafah. Ada yang tanggal 8-nya dari Mina, gitu ya. Ada yang memang dari hotelnya. Kalau saya dari hotel itu malam tanggal 9, sehingga dari hotel itu ada asyar, sehingga kurang lebih ba'da isya itu ada di Arafah, atau pas isya itu sudah ada di Arafah. Jadi tanggal 8-nya saya tidak di Mina. Nah, gitu. Jadi begitu malam tanggal 9 kita sudah prepare untuk, padahal Hajjil Akbarnya itu adalah tanggal 9 siangnya itu sampai zawal itu, ya, sampai matahari tergelincir itu. Tapi kita sudah siap-siap itu. Nah, Robbani itu juga begitu, itu sudah siap-siap. Mau apa? Mau ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga menggunakan baju seadanya, dan seadanya itu simbolnya adalah dua helai. Yang satu kita lilitkan di bagian bawah untuk laki-laki, ya, dan yang satu kita galungkan atau kita selimpangkan begitu sesuai dengan selera. Ya, kecuali ketika tawaf, maka ada aturan untuk menggunakan ihram bagian atas bajunya. Nah, itu begitu, itu sudah siap-siap dari malam hari, karena besok Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit dunia, kemudian menyapa siapapun orang yang ada di padang Arafah. Nah, itu begitu di padang Arafah, Masya Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala berkata bahwa pada hari Arafah, hari haji besar itu, Allah banggakan siapapun orang yang ada di padang Arafah di depan malaikat-malaikat yang ada di langit sana. Makanya para hajjah ini ketika di Arafah itu pernah, kita itu kan, ya Allah, kalau kita pikir kita itu pernah dibanggakan oleh Allah. Ya, saat kita tanggal 9 Dzulhijjah ada di Arafah. Itu apa kata Allah? Lihat tuh hamba-hambaku, asy'at akhbar, ya, mereka berdebu, mereka kusut, gitu. Bahkan tidak menggunakan wangi-wangian, ya, karena belum boleh menggunakan pewangian sampai tanggal 10, kan begitu. Setelah kita melempar jumroh yang pertama itu kan belum boleh tahallul awal. Jadi kondisi kita begitu itu, ya, bajunya biasa, pakaiannya biasa. Lah Robbani itu juga begitu. Di hadapan Allah, Robbani itu selalu merasa hina. Nah, itu, Robbani itu merasa hina, merasa butuh, merasa fakir, merasa hajat kepada Allah. Walaupun di kantor dia direktur, tapi kalau dia direktur yang Robbani, begitu keluar kantor mau sholat, jabatan direkturnya ditaruh dulu di ruang kantor, sholat menghadap Allah sebagai hamba. Walaupun dia komisaris contohnya, maka kok ada panggilan sholat zuhur, maka dia taruh jabatan komisarisnya di kursi kerjanya, masuk ke ruangan masjid sebagai hamba. Nah, itu. Jadi Robbani itu orang yang menghinakan dirinya di hadapan, merasa rendah, merasa butuh. Pokoknya kalau sudah berhadapan dengan Allah, dia tanggalkan semua atribut duniawi dan dia datang menuju Allah sebagai seorang hamba. Karena kadang kita itu lupa, ya, kadang karena kita di kantor sebagai direktur, sholat menghadap Allah masih saja merasa sebagai direktur yang sholat. Gitu loh. Ya, akhirnya doa minta kepada Allah maksa. Atau bagaimana lah. Karena kita itu pimpinan contohnya, ya, di masyarakat, ya, kita itu tokoh pimpinan. Kadang sok kita itu lupa. Sholat, gelar pimpinan itu masih kita bawa. Nah, gitu loh. Padahal begitu sholat, kalau kita adalah insan yang Robbani,
maka semua gelar-gelar dunia kita itu kita taruh dan kita masuk ke dalam salat kita hanya membawa satu gelar, yaitu gelar sebagai hamba Allah. Ya, dan ini adalah setinggi-tinggi gelar, semulia-mulia gelar, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Nabi Muhammad ketika Allah perjalankan Isra Mi'raj, pada malam Isra Mi'raj itu, Nabi Muhammad Allah gambarkan atau Allah sebutkan kedudukannya sebagai hamba. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Padahal Nabi Muhammad itu adalah nabi, padahal Muhammad itu rasul. Maka bisa saja sebenarnya Allah berkata, Maha suci Allah yang memperjalankan rasulnya. Bisa. Maha suci Allah yang memperjalankan nabinya. Bisa. Maha suci Allah yang memperjalankan kekasihnya. Bisa. Tapi dari semua gelar-gelar tadi itu, Allah pilih gelar yang paling tinggi untuk menyebut nabinya dalam perjalanan suci Isra dan Mi'raj, dan gelar itu adalah gelar sebagai hamba. Nah, Rabbani itu adalah orang seperti kita ketika ada di Arafah. Orang yang dalam kesehariannya selalu merasa bahwa dia adalah hambanya Allah. Nah, kalau kita itu merasa hambanya Allah, maka kita itu siap diatur oleh Allah. Akhirnya apa? Hidup kita itu dapat banyak atau sedikit, senang saja. Kenapa? Nah, karena saya itu hambanya Allah, yang ngasih ini adalah Tuhan saya. Tapi begitu orang menanggalkan gelar kehambaannya, jadi hidup di dunia nggak merasa sebagai hamba Allah, itu bisa kita pastikan ketika mendapatkan masalah yang berat, ya paling ringan dia akan stres, paling berat dia akan stroke. Gitu ya. Jadi kalau kita itu lupa sebagai hamba Allah, saya itu bos, begitu dapat masalah yang berat, ya dia tidak merasa sebagai hamba Allah. Bos kok bisa dapat masalah yang berat kayak begini? Akhirnya berontak, protes. Begitu protes, mengganggu stabilitas pikirannya. Akhirnya apa? Akhirnya stres. Dan itu adalah penyakit paling ringan orang yang lupa bahwa dia adalah hamba Allah. Paling berat apa? Paling berat dia stroke dan berujung kematian. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ya, Rabbani itu sama seperti ketika kita sedang ada di Arafah, merasa sebagai hamba Allah, selalu menghinakan diri kita di hadapan Allah. Baik, terus kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita urai lagi sebenarnya masih panjang. Kita belum bahas Mina, kita belum bahas lempar jumroh, kita belum bahas menyembelih korban, ya, dan seterusnya, yang itu semuanya adalah gambaran hamba yang robbani. Tapi insya Allah lah, ya, malam hari ini kurang lebih kita cukupkan sekian, bahwa robbani itu ya aktivitas kita selama kita melaksanakan ibadah haji. Demikian dari saya, ada kekurangan, kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada Ustaz Taufik, moderator. Terima kasih, Ustaz. Baik, jazakallah khair kepada Ustaz Herfi Gulam Faizi atas penggambaran singkat terkait dengan insan Rabbani yang tadi banyak diingatkan dengan prosesi ibadah haji.
Kalau saya sendiri sih beberapa udah lupa Ustadz. Jadi kan namanya apa ya? Namanya materi itu kan harus diulang-ulang ya biar nggak lupa. Jadi kalau kita cuman tahun 2018 ke sana, habis itu beberapa tahun nggak ke sana, lupa. Jadi pengen ke sana lagi gitu, untuk kembali mengulang. Dan ya mungkin kalau kita ke sana pertama kali waktu itu karena apa? Diundang oleh Allah, baik ya, dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji. Tapi kadang-kadang kita telat memahami ilmunya gitu ya. Jadi begitu kita udah tahu ilmunya, kok jadi pengen ke sana lagi gitu untuk kemudian menerapkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mohon doanya Ustadz, kemudian yang ada di sini malam ini semuanya dapat kesempatan untuk kembali ke sana. Amin, amin, insyaallah. Nah, baik Bapak Ibu Haji, tadi sudah digambarkan singkat terkait dengan Urusan Robbani. Intinya adalah kalau yang tidak salah saya tangkap, Robbani itu adalah menjadi hambanya Allah, berserah diri kepada Allah, dan kita merasa butuh kepada Allah. Silahkan Bapak Ibu Haji, jika ada yang ingin disampaikan, didiskusikan, di-unmute, atau mau ditulis via chat juga boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu terngiang-ngiang dengan hadis bahwa ada 3 kelompok manusia yang merasa amalnya sudah baik sekali, tetapi oleh Allah dijebloskan ke neraka. Dan di antaranya disebutkan bahwa ada seorang yang mati syahid, tetapi oleh Allah dianggap bahwa syahid karena tidak ikhlas. Kedua, ada yang ahli ulama, tetapi ternyata dia juga dianggap berdusta. Terakhir yang dermawan ternyata juga sama Allah tidak dianggap kedermawannya. Akhirnya ketiga-tiganya masuk neraka. Sementara ada yang meninggal di ujung hayatnya telah membunuh 99 plus 1 orang, tapi ternyata yang bersangkutan malah dianggap bisa masuk surga. Nah, saya itu jadi khawatir gimana supaya kita tetap bisa menjaga amalan kita itu bernilai ibadah dan ikhlas di hadapan Allah, itu bagaimana cara menjaganya, Ustaz? Demikian kepada saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak. Masya Allah, pertanyaannya sangat baik sekali, sangat dalam lah ya. Karena ada fenomena orang yang mengisi hidupnya dengan kebaikan-kebaikan, ilmu, jihad, dermawan, tapi mereka di neraka. Dan ada orang-orang yang hidupnya banyak melakukan dosa, tapi ujungnya dia bertobat lalu Allah memasukkan ia ke dalam surga. Ada satu hadis Nabi Pak, yang itu bisa menjadi keyword kita, bisa menjadi kata kunci untuk fokus kita dalam amalan. Apa itu? Ketika Nabi mengatakan begini, Pak. Nabi mengatakan, ada orang-orang yang selama hidupnya melakukan amalan-amalan dalam tanda kutip, Nabi menambahkan itu, bima yabdulin nas, yang kelihatannya amalan itu adalah amalan-amalan penduduk surga. Nah, gitu ya. Tapi nanti di akhir hayat, ya, sampai jarak dia dengan surga tinggal sejengkal, tapi kemudian didahului oleh kitab, catatan takdir, sehingga dia melakukan kemaksiatan dan masuk ke dalam neraka. Ada orang-orang yang melakukan amalan kemaksiatan sepenuh hidupnya. Fimaya betulin nas, nampak dari
kelihatannya amalan itu adalah amalan-amalan ahli neraka, tapi di ujung hayatnya ya Allah berikan kesempatan untuk bertobat sehingga dia menjadi ahli surga. Keywordnya Pak, kata kuncinya ada pada kalimat fimaya betulinas, nampaknya. Kalau ada kata nampaknya maka sebenarnya apa Pak? Nampaknya mereka melakukan amalan ahli surga. Berarti hakikatnya apa? Tidak berarti. Tidak, betul. Nampaknya dia sholat, tapi hatinya tidak untuk Allah. Nah, gitu lah Pak. Berarti nifak ya termasuk Ustaz. Itu Pak. Itu. Ini namanya nifak amali, nifak amal. Kalau nifak keyakinan itu seperti munafik zaman Nabi. Memang kafir aslinya, tapi gitu loh. Tapi dia menampakkan keislaman. Nah, yang perlu kita waspadai gitu Pak. Jadi 3 orang yang tiga-tiganya masuk neraka tadi itu kan dia dermawan, tapi dermawan itu fima ya betulinas. Yang nampak oleh orang-orang dia dermawan, tapi Allah melihat hatinya itu tidak. Gitu loh Pak. Sehingga inilah yang memang mesti menjadikan kita untuk senantiasa waspada memperhatikan vibrasi-vibrasi hati kita. Getaran-getaran niat di dalam hati kita. Dan fokusnya ke situ itu Pak. Kalau sholat yang sesuai dengan sunnah Nabi, itu dalam fikih kita sudah diajari. Yang berat itu adalah menata hati. Saat kita sholat, bagaimana agar sholat kita itu lillahi ta'ala. Karena kalau tidak lillahi ta'ala, nanti sholat kita itu fimaya betulinas. Nampaknya aja kayak orang sholat, hakikatnya tidak. Begitu itu Pak. Nampaknya aja kayak orang sedekah, padahal tidak. Nampaknya aja kayak orang puasa, padahal tidak. Nah, gitu loh. Jadi Nabi mengatakan nampaknya. Oh, nampaknya itu berarti orang jihad itu nampaknya aja dia angkat senjata, bunuh musuh. Tapi sejatinya dia tidak melakukan itu. Kenapa? Karena amal hatinya tidak seperti itu. Maka caranya adalah kita punya kebiasaan punya kebiasaan memperhatikan amal-amal hati kita. Itu Pak. Ba'da sholat, mau sholat, kita tata hati kita. Ba'da sholat, kita tata hati kita. Makanya zikir ba'da sholat itu apa Pak? Pertama kali, astagfirullah. Astagfirullah itu kan sebenarnya gambaran dari hasil evaluasi kita bahwa kita itu sudah melakukan amalan yang nampaknya ini adalah amal kebaikan dan kita berharap ini hanya nampaknya. Ya, kita takut jangan-jangan ini hanya nampaknya. Akhirnya kita mengawali zikir selesai kita sholat dengan astagfirullah, astagfirullah. Kayak gitu Pak. Di majelis ilmu kan juga sama Pak. Di majelis ilmu kita duduk, selesai duduk kita baca subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Bayangkan, kita nggak habis melakukan dosa. Kita habis duduk di majelis ilmu, dengerin orang ceramah, dengerin ahli ilmu menyampaikan hikmah. Nggak habis melakukan kemaksiatan. Tapi sebelum kita meninggalkan amalan kebaikan itu, astagfirullah. Kita minta ampun kepada Allah, khawatir kalau duduk kita di majelis ilmu itu cuma nampaknya saja. Tapi hati kita sebenarnya tidak dinilai oleh Allah sebagai orang yang thalabul ilm. Jadi caranya adalah senantiasa punya kebiasaan berkomunikasi dengan hati kita sendiri. Ngobrol dengan diri kita sendiri. Terkait dengan niat. Ya, bahkan kalau kita sudah bingung Pak, sudah pengen ikhlas, ada saja godaan. Nah, kadang saya itu juga sering Pak, melaporkan hati saya sendiri kepada Allah itu sering. Ya Allah, hatiku ini suruh ikhlas kok susah. Ya?
Tapi Engkau Maha Kuasa untuk membolak-balikkan rasa. Maka balikkanlah rasa dalam hatiku ini untuk bisa menikmati keikhlasan kepada. Jadi bahkan dalam kondisi tertentu, saya itu melaporkan hati saya kepada Allah. Kalau kadang niatan diajak untuk ikhlas itu susah. Begitu Pak, wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Ustaz. Barakallah, barakallah. Baik, silakan yang lain, kita masih ada waktu beberapa menit ke depan, sekitar 10 menit. Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan terkait materi kita malam hari ini? Pak Taufik, Pak Taufik. Ya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, alhamdulillah. Kalau kita tadi insan robbani ya, hamba robbani, tentunya kita setelah haji kan ada baiknya kita menjadi duta-duta kebaikan. Ya, Masya Allah. Duta-duta kebaikan, insya Allah. Nah, saat menjadi duta-duta kebaikan itu tentunya ada halangan rintangan ya di depan. Maka ada yang terkadang ada yang menakuti, ada jamaah macam-macam, segala macam lah ya. Apalagi dalam sekarang ini, itu kiat apa ya yang lebih menguatkan hati gitu ya, agar hati kita tulus, sekaligus kita ada keberanian gitu menghindari rasa-rasa kaum. Kadang-kadang kan di jamaah itu masyarakat itu macam-macam ya coraknya. Kita nggak bisa, kalau di jamaah ini baik-baik Islam, tapi kalau di luar itu menghadapi apalagi kita ada misalkan ada teguran atau ini yang membuat hati kita menjadi kecil lagi. Itu seperti apa, Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik. Kalau di dalam dunia sufistik, di dalam dunia tasawuf, maka untuk melatih dan mengukur apakah orang itu sudah benar-benar tawajuh karena Allah atau belum, atau masih latihan, itu adalah la yakhafu fillahi laumata laim. Kalau orang itu sudah tidak takut di jalan Allah terhadap cacian orang-orang yang mencaci. Itu tuh Pak. Makanya terkadang ada seorang tabi'in, dia duduk, kemudian padahal dia tokoh besar, orang hebat gitu loh, di mana-mana dihormati gitu. Kadang dia duduk dalam jubah atau pakaian yang orang-orang tidak mengenali. Akhirnya karena orang tidak mengenalinya, orang berlalu lalang di hadapannya, tidak hormat kepadanya. Kadang bahkan ada yang membentaknya dan seterusnya. Nah, itu semuanya dia nikmati gitu Pak. Dibentak orang itu tuh dia rasakan, kemudian dia coba latih diri untuk ikhlas begitu. Ya, kalau sudah bisa mengatasi ego diri seperti ini, itu tuh Pak, maka nanti jangankan ditegur oleh orang, dicaci maki oleh orang pun, hati kita itu sudah tidak merasakan pahitnya cacian itu. Karena apa? Karena tadi itu Pak sudah latihan tadi. Jadi di antara caranya adalah tadi bahwa kita treatment tuh hati kita, bahwa saya lakukan itu karena Allah. Sudah karena Allah, masalah perkara orang mau komentar apa atau bagaimana itu udah urusan dia, kan gitu Pak. Maka di antara hal yang jadi evaluasi hati kita, saya lakukan ini sesuai dengan kata orang atau kata Allah. Gitu. Saya begini ini mengikuti kata orang atau kata Allah, begitu itu. Kalau masih mengikuti kata orang, siap-siap untuk sedih ketika orang itu tidak memberikan apresiasi kepada kita. Siap-siap untuk sengsara kalau orang itu tidak memberikan aplaus terhadap karya kita. Begitu itu Pak. Tapi kalau kita lillah,
dan kita senantiasa aja hati kita ini kita lakukan lillah loh ya, untuk Allah ya, karena kata Allah ya, bukan kata orang ya, begitu itu Pak ya. Akhirnya apa? Akhirnya nanti kita bahkan kita tidak merasakan sakit ya, atau tidak merasakan pahitnya omongan-omongan orang kepada kita. Nah, namanya juga kata orang, Pak. Kan gitu. Dan orang itu kan menilai kita, ya. Orang itu kan menilai kita tidak ada yang objektif, Pak. Ya, kita itu saya contohnya kalau di depan jamaah saya yang kenal dengan saya biasa karena saya dianggap guru-guru mereka hormat sama saya. Ya, mereka hormat sama saya, mereka menghormati saya, memuliakan saya. Tapi begitu saya masuk dalam sebuah komunitas yang mereka nggak kenal saya, ya mereka akan menganggap saya itu orang biasa. Gitu. Dan saya harus siap dengan kondisi seperti itu. Nah, itu. Jadi orang tuh nggak ada yang objektif menilai kita. Kita itu adalah orang biasa di hadapan orang yang tidak kenal kepada kita. Kita itu orang yang baik di hadapan orang yang kenal dengan kita, dan kita itu dinilai indah di hadapan orang yang mencintai kita. Gitu tuh Pak. Makanya kalau kita meminta contohnya orang untuk melihat kita itu indah loh, gitu tuh. Sedangkan orang tuh beda-beda. Ada yang tidak kenal dengan kita dan itu lebih banyak. Ada yang kenal kita tapi tidak mencintai kita. Gitu loh. Dan itu juga banyak. Yang mencintai kita pun juga ada tapi juga tidak banyak dan seterusnya. Maka kita harus siap dengan tadi itu teguran, omongan yang sudahan gitu. Sehingga sehingga seni untuk berinteraksi dengan omongan orang itu kita perlu belajar kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah punya seni untuk menghadapi atau berinteraksi dengan omongan orang, maka insya Allah kita itu akan mudah untuk tawajuh, untuk memfokuskan hati kita menghadap Allah. Yang susah dan menjadi kendala hati kita istiqomah itu kata orang tadi gitu Pak. Kita dengerin kata orang. Walaupun itu baik, oke, itu baik. Tapi kadang kita itu terkungkung dalam jebakan kata orang sehingga kita melakukan itu berdasarkan apa kata orang, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Ustadz, Masya Allah. Terima kasih. Ya, satu lagi mungkin ada yang ingin disampaikan atau tanyakan. Kita masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Taufik bisa tanya satu aja ya? Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita tuh kan melakukan ibadah, sampai kemarin juga kita melakukan ibadah haji gitu ya, bahwa ingin menunaikan rukun Islam menjadi sempurna, bahwa apa yang pernah kita terima pelajaran dari Ustadz dari kecil, bahwa rukun Islam haji terakhirnya itu yang merupakan kita tuh merasanya paripurna lah gitu ya setelah melakukan itu. Tapi pada perjalanannya kan keistiqomahan itu akan menjadi ujian gitu ya, bahwa kadang kita sendiri gitu ya, saya pribadi gitu, kalau misalkan sama tetangga atau mungkin sama penjual yang dekat-dekat di rumah yang tahu saya naik haji, terus kemudian dipanggilnya Pak Haji gitu, saya kok di dalam hati ini jadi merasanya aduh kayak apa iya gitu ya, maksudnya apa iya ibadah haji saya itu diterima gitu. Apa iya segala macam apa yang sudah saya lakukan itu waktu di Mekah, di Madinah gitu ya, itu direken lah gitu ya oleh Allah gitu. Nah ini yang sebenarnya masih menjadi ganjalan gitu ya buat saya pribadi gitu.
Nah ini gimana caranya membuat jadi kita tuh merasa bahwa ya memang ini sebenarnya buat Allah. Seperti yang tadi Pak Ustadz bilang bahwa ya semuanya kan tergantung niat gitu ya, keikhlasan. Nah ini kadang-kadang yang agak sulit pada saat yang tadi Pak Ustadz bilang, ya ini kadang orang atau manusia itu bersifat ingin dilihat gitu ya oleh manusia lain. Apa kata orang, nah ini yang harus sih sebenarnya PR yang besar juga untuk bisa dihilangkan itu ya, ya seperti itu. Jadi gimana caranya Pak Ustadz, pertanyaan saya, membuat diri kita itu jadi merasa bahwa ya kita pantas lah gitu ya untuk direken itu ibadah kita oleh Allah. Itu aja sih Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terkait dengan tadi case yang diberikan adalah panggilan haji ya, Masya Allah. Walaupun pada awal gelar itu diberikan kepada orang yang naik haji, sebenarnya haji itu adalah gelar ekstremis itu. Gitu. Dulu Senak Hargen itu ketika datang ke Mekah mengobservasi kenapa orang-orang Indonesia Nusantara kalau naik haji pulang ke Indonesia itu pengennya memberontak terus terhadap Belanda. Akhirnya untuk menandai itu, ini cerita saya, ini cerita yang saya dapat saat saya ngobrol dengan dua orang teman saya di Sekjen dan Pak Sekjen MUI Pusat. Sampai saya ditunjukkan tempat di mana ulama-ulama Nusantara itu biasa ngumpulin haji-haji dari orang-orang Nusantara saat mereka melaksanakan ibadah. Gitu. Jadi awalnya ini sebenarnya gelar ekstremis gitu, Pak. Jadi kalau ada orang manggil kita Pak Haji, itu sebenarnya itu adalah panggilan bahwa kita ini dulunya konteksnya adalah bahwa dia ini adalah ekstremis yang tidak suka dengan penjajahan Belanda, kurang lebih begitu. Tapi semakin ke sini karena untuk ke sana itu tidak mudah, sehingga menjadi prestisius tersendiri bagi orang yang bisa melaksanakan ibadah haji itu. Sehingga ketika kasusnya seperti itulah, maka yang pertama kali kita lakukan adalah mengembalikan pujian itu kepada Allah. Itu tuh Pak ya. Jadi kalau ada orang memuji kita, gitu ya, dan di antara bentuk pujian itu adalah memanggil kita dengan panggilan haji, Pak. Bagi saya itu pujian, Pak. Ya, bagi saya itu adalah pujian. Maka di antara yang kita lakukan adalah mengembalikan pujian itu kepada yang punya. Siapa yang punya? Alhamdulillah. Pujian itu punyanya Allah. Ya, kenapa? Karena kalau pujian itu tidak kita kembalikan kepada yang punya, kita itu sebagai makhluk tidak kuat untuk dipuji, Pak. Makanya ada orang yang memuji kita, contohnya, karena kita tidak mengembalikan pujian itu kepada Allah, akhirnya kita kena penyakit ain ya gitu. Gak ada apa-apa, capek kayak orang habis ngapa-ngapa, Pak. Kayak itu. Mungkin di antara bapak-bapak sekalian ada yang merasakan itu. Lagi baik komunikasi dengan orang-orang kantor baik, komunikasi dengan tetangga baik, gak ada masalah gitu. Kemudian dapat pujian atau dapat pokoknya dipuji lah, dan kita lupa mengembalikan pujian itu kepada yang punya. Tiba-tiba Pak, kita bangun tidur tuh kayak orang habis kerja keras nyangkul 10 petak sawah gitu Pak, gitu. Padahal nggak habis ngapa-ngapa, tapi badan rasanya begini, tadi nggak ada ini dan seterusnya. Itu kadang Pak, kadang kita itu lupa kalau ketika dipuji orang mengembalikan pujian itu kepada yang punya. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah mengembalikan pujian itu kepada yang punya. Saya itu hamba, kan gitu. Saya itu hamba. Ya kalau dipuji berarti pujian itu saya kembalikan kepada yang punya, yaitu Allah. Begitu Pak. Lah yang kedua caranya Pak. Yang kedua treatmentnya kalau kita dipuji, ya kalau kita dipuji, maka tadi. Kalau kita dipuji, maka hadirkan rasa bahwa kita tidak pantas mendapatkan pujian itu. Gitu. Dan yang Bapak lakukan sudah benar. Apa ya pantas saya gitu. Itu cara paling mudah, Pak. Ya.
Cara paling mudah, karena tadi kalau pujian itu kita ikuti, Pak. Kita itu lemah, Pak. Dan bukti lemahnya kita itu bisa tersakiti dengan satu kata dan bisa terbang tinggi dengan satu kata. Manusia itu lemah, Pak. Maka cara paling mudah untuk stabil jiwa kita, kalau dipuji, gitu, kalau dipuji jangan diikuti, Pak. Tapi turunkan diri kita. Nggak pantas saya begitu ini. Tapi di dalam hati saja, Pak, nggak perlu kita lafadzkan. Karena ini manajemen hati, bukan manajemen lisan. Ini manajemen hati. Kalau ada orang mencaci kita, balik, Pak. Tapi dengan hati ya. Balik bahwa saya itu hamba Allah, majikan saya itu adalah Allah yang punya alam semesta ini. Nah, gitu tuh, Pak. Akhirnya kita tidak terbang saat dipuji dan kita tidak tumbang saat dicaci. Jadi itu adalah seni jiwa supaya mudah untuk lillah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang. Karena nanti panjenengan kalau melakukan amal karena omongan-omongan orang tidak lillah juga itu, gitu loh, Pak. Tidak lillah juga. Kenapa? Nanti saya mau begini lah, orang-orang pada masukin 100.000 ya. Masa saya cuma 5.000 gitu. Akhirnya ngeluarin uang 100.000. Gitu. Oke, itu baik sebagai proses latihan, tapi dan itu kan Pak, hakikatnya asalnya menjadi tidak lillah juga. Ya, tapi karena kita tidak enak, gitu loh. Makanya harus kita ini kan Pak, harus kita balik gitu ya. Ada orang muji, balik Pak. Ajak hati kita ngobrol, aku enggak pantas kok dapat pujian itu. Nah, begitu ada orang yang menghina kita, lakukan dialog dengan jiwa kita. Enggak, omongan orang itu enggak bener, kamu itu loh hambanya Allah. Allah kamu itu loh, yang punya kamu itu yang punya alam semesta ini. Ya, maka kamu pantas mulia. Gitu loh, Pak. Akhirnya kita stabil aja hidup. Begitu Pak, bisa dipahami? Ya, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita berakhir pada ujung acara. Sudah menunjukkan jam 21.30 menit waktu Indonesia Barat. Kalau waktu di Kalimantan, karena ada di Kalimantan ini Ustaz, mungkin sudah jam 22.30. Iya. Ustaz, sebelum kita mengakhiri acara kita, kami mohon berkenan untuk mendoakan kita semua yang ada di sini. Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Taufik, para hajjah semuanya. Di penghujung acara, mari kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kebaikan agama, kebaikan dunia, kebaikan akhirat untuk kita, untuk pasangan kita, untuk orang tua kita, ya, untuk keturunan kita, untuk masyarakat kita. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqul hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa salawatina wa adhkarana wa tilawatina wa hajjina wa umratana ya rabbal alamin ya malikas samawati wal ard ya man lahu mulkus samawati wal ard ya man biyadihil khair ya man biyadihi malakutu kulli syai'. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimis shalah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz Erwin Gulam Faizi atas pencerahannya. Dan untuk selanjutnya kami ada acara internal Ustadz untuk di Ramadan. Baik, saya live dulu Pak ya. Baik, Ustadz. Jazakallah Ustaz. Syukran Ustaz. Sehat Ustadz. Insyaallah. Fi amanillah, fi amanillah. Mari Pak. Barakallah. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Haji, kita di acara ngobrol-ngobrol sebelum kita istirahat pada malam hari ini. Silakan Pak Haji Agung. Unmute Pak Haji Agung. Oh iya benar. Unmute ya, saya lupa ya. Kadang-kadang saya suka mainin nih mute unmute jadi ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak Ibu Haji sekalian yang berbahagia, yang dirahmati Allah, yang kehidupannya diberkahi Allah semua, amin amin ya rabbal alamin. Kalau dari saya, alhamdulillah kami sekeluarga dalam keadaan sehat. Kondisi sekarang mungkin untuk pandemi ya, ini kita udah mau naik lagi, jadi ya, kami hanya mengingatkan untuk mungkin kalau nggak ada perlu atau apa nggak perlu keluar, karena kalau dari saya sih melihatnya ini kemungkinan bisa naik lagi gitu. Nah ini yang harus kita antisipasi. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semua, walafiat, keluarga. Terus kemudian juga, oh iya saya dapat kabar ya dari temen itu kalau nggak salah umroh udah dibuka ya Pak Haji ya. Desember ya, bulan depan kalau nggak salah itu ya, insya Allah. Tanpa karantina. Karena karantinanya itu yang saya dengar itu kita harus karantina dulu di Pondok Haji gitu sebelum berangkat. Oh, di sananya berarti tidak. Ya di sana tidak, tapi pas pulang karantina lagi di Pondok Haji juga gitu. Nah itu akan menambah biaya kurang lebih 5-6 juta gitu kabarnya, kita kan lumayan lah gitu. Nah terakhir yang temen yang punya travel umroh itu bilang bahwa mereka protes ke Departemen Agama bahwa nggak ada perlunya kita dikarantina pada saat sebelum berangkat gitu kan, ini kan bukan haji gitu kan, sehingga koordinator umroh itu kan masing-masing travel gitu. Tapi alhamdulillah lah ada tanggapan juga, katanya sih nggak jadi karantina awal berangkat itu ya. Itu saya juga belum tahu juga itu apa iya benar nggak tuh, karena kan berubah-berubah terus. Haji Agung berangkat dulu, kabari kita benar apa enggak. Amin, insya Allah Ustaz. Benar juga, benar ya. Apa kita aja yuk, rame-rame yuk. Terakhir sebelum pandemi Ustadz Pak Haji Riyadi ya pergi ke Tanah Suci ya. Setelah Haji Riyadi pulang langsung ditutup ya. Iya. Oh iya benar Pak Haji Riyadi ya berangkat ya. Terakhir sebelum pandemi itu kalau nggak salah. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Kalau sekarang memang belum ada keberangkatan sih. Ya insya Allah lah kalau misalnya memang sudah dibuka lagi, karena kan memang di Eropa juga, adik saya kan di Belanda juga katanya kan demo tuh nggak mau divaksin dan nggak mau lockdown, tapi sebenarnya naik di sana tadinya udah pada buka masker, udah santai-santai, ternyata kita nggak boleh ini juga santai ya. Kita udah bersyukurlah kita pandai ya. Tapi ada yang menarik, kalau kita ngelihat laporan, memang naik COVID-nya, tapi persentase angka kematiannya justru lebih tinggi Indonesia. Maksudnya gimana? Misalkan di Inggris, Rusia, Jerman, Belanda itu naik, tapi persentase angka kematiannya cuma 0,sekian%. Di Indonesia itu cuma 320 berapa, tapi
dia cukup tinggi, sekitar 3,5% kalau nggak salah, itu kan tinggi. Untuk kematiannya? Angka kematiannya iya. Jadi istilahnya begini, ini nih kesimpulan tetangga sebelah ya, yang mereka mengatakan COVID itu yang mengerikan penularannya, ya kan? Oh, tapi iya. dengan vaksin itu angka kematiannya bisa diminimize gitu. Jadi kesimpulannya begitu sih, mereka yang di sana di Eropa itu kan sudah pada vaksin, jadi memang penularan nggak bisa dicegah, tapi yang bisa dicegah adalah efek yang lebih berat dan sampai kematian. Sementara di Indonesia vaksinnya kan masih rendah, belum sampai 50% kan kalau nggak salah kita itu, ya kan? Yang satu aja belum, yang dosis pertama saja belum sampai 50% loh kalau nggak salah, apalagi sudah di dosis kedua gitu. Iya. Gitu, kena mungkin dekat kematian.